orang yang tidak lulus namanya kan R2, R3. R2 ya. Nah, R3 aja yang tinggal. Menurut hemat kami ini, orang ini semuanya akan diangkat, tapi tidak melalui tes lagi. Nah, kemudian juga selama ini yang tidak pernah tersentuh itu namanya MIN-nya, apa namanya? Operator ya? Operator. Ya. Nah, kalau dari kesiapan kita, buktinya kita siap, sudah kita rekrut, sudah kita alokasikan. Cuma dari kementerian semua seluruh Indonesia ditunda. Yakin saya orang yang telah lulus ini, yang telah terdata dengan baik ini, yakin saya akan diangkat oleh pihak kementerian. Kita ada satu kesalahan teknis. Ya, contoh ya. Kita ditargetkan oleh Bahrain Likbang untuk pertumbuhan dari lama tahun belajari 0,02. Itu menurut saya angkanya terlalu kecil. Kembali kita jumpa di channel YouTube Tendang Bebas Hafiz. Insya Allah ini adalah podcast kita yang ke-10. Biasanya narasumber kita hadirkan dari pemerintah daerah. Dan tentu saja yang ke-10 ini kita juga hadirkan Kepala Dinas Pendidikan Bapak Zainal Jusmar. Kita akan bicara panjang dengan beliau, tapi sebelum itu kita antarkan narasinya terlebih dahulu. Dunia pendidikan Kabupaten Solok hari ini butuh sentuhan, butuh gerakan. Tentu ini berkaitan dengan program visi misi kepala daerah yang baru, Pak John Firman Pandu dan Pak Chandra. Kita gantungkan harapan dunia pendidikan kepada pemerintahan yang baru ini. Ada banyak program yang beliau coba lahirkan di visi misi yang nanti akan kita bungkus dalam RPJMD. Yang paling menarik adalah adanya sekolah rakyat dari program pemerintah pusat. Dan ini ditargetkan bulan Juni atau bulan Juli nanti sudah selesai. Kita lihat di informasinya, sudah dimulai ya Pak ya? Sudah dimulai, alhamdulillah. Kemudian tentu kita punya harapan bagaimana memang era Gamawan Fauzi terhadap dunia pendidikan kembali muncul dan bangkit. Untuk itu kita langsung saja berdiskusi, berbicara panjang dengan Pak Zainal Jusmar, Kepala Dinas Pendidikan, untuk memberikan edukasi pengayaan terhadap persoalan-persoalan yang muncul di dunia pendidikan. Selamat pagi Pak. Selamat di pagi. Bulan Ramadan ini alhamdulillah tetap semangat kita karena memang ini sudah Ramadan ke-22. Kita coba sentuh sedikit Pak terkait dengan persoalan THL terlebih dahulu. Kemarin itu kan sudah diinformasikan ada pegawai honor yang kemudian ikut P3K. Kita ingin tahu berapa jumlah yang lulus dan yang masih ada hari ini Pak. Mungkin bisa disampaikan informasi Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di Dinas Pendidikan jumlah THL yang lulus itu hanya 8 orang Pak. 8 orang ya? Yang dia berasal dari Dinas Pendidikan. Kemudian kotanya itu sebenarnya 30 kita buat. 30, iya. Kemudian yang 22 berasal dari dinas-dinas lain yang memilih Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Nah, kalau untuk guru yang ikut itu 857, kalau saya nggak salah, yang lulus baru 307. 307 untuk guru? Untuk guru. Guru ya? Ya. Se-Kabupaten Solok? Se-Kabupaten Solok. Ya. Nah, kemudian juga ada lagi yang sekarang kita buat kemarin itu penjaga sekolah juga ada 25 orang. Ini penjaga sekolah ini sebenarnya dia sudah K2 dulu Pak. K2 ya? Cuma tidak pernah ada lagi pengangkatan. Kemudian dia menyampaikan aspirasinya, alhamdulillah diterima. Dan dari 25 itu 20 orang adalah dari K2 yang lama. Artinya masih ada K2 dari penjaga sekolah ini yang belum lulus 5 orang. Dia sudah menghadap juga kepada kami, ya tentu kalau nanti ada pengangkatan P3K lagi, mereka mohon diprioritaskan. Nah, kemudian juga selama ini yang tidak pernah tersentuh itu namanya MIN-nya, apa namanya? Operator ya? Operator. Ya. Nah, sekarang operator itu juga kemarin diakomodir, dia sudah lulus 30 orang, Pak. Dari 300 dari 800 ya? Ya. Yang 500 ini kemudian kalau kita korelasikan dengan kebijakan pusat, ada peluang nggak untuk dilakukan kembali atau memang sudah difinalisasi masuk tenaga paruh waktu? Gimana ini Pak? Nah, jadi begini Pak, kalau yang kami lihat sekarang
orang yang tidak lulus namanya kan R2, R3. R2 ya. Nah, R3 aja yang tinggal. Menurut hemat kami ini, orang ini semuanya akan diangkat, tapi tidak melalui tes lagi, berdasarkan urutan mereka. Ya, mereka kan sudah terurut, misalnya dari nomor 1 sampai nomor 500. Ya. Kalau ada nanti pengangkatannya 300 orang, nomor 1 sampai nomor 300, Pak. Oh, berdasarkan nomor urut lagi ya. Nomor urut, mereka itu sudah di ranking. Karena ketika tes sekarang ini kan langsung keluar nilainya. Tes sekarang, siap tes, keluar nilainya. Jadi tidak bisa kita bantu-bantu. Nah, orang itu sudah terurut 1 sampai 500. Jadi orang-orang inilah nanti yang akan diangkat menjadi pada waktu itu, Pak. Pak, ini yang paling viral ini, Buncah terakhir ini, karena memang edaran sempat terjadi 2 kali tarik ulur. Ada yang bilang bahwa P3K ini akan diangkat 2026, kemudian ini ada yang Oktober 2025. Ini kita butuh kejelasan ini, Pak, biar masyarakat maupun peserta yang lulus P3K ini lebih paham. Gitu. Ya, itu kami sebenarnya kalau dilihat dari berita bermacam-macam, Pak. Cuma kami dari Dinas Pendidikan selalu menunggu surat perintah dari Bupati atau surat dari Menteri. Kalau surat dari Menteri tidak ada, kami tidak berani. Contoh, kemarin orang-orang yang tidak lulus itu datang menemui Bupati. Menurut mereka, orang di sebelah, Pak, sudah menyusun, sudah memberikan daftar riwayat hidup, kok kita belum. Kita jawabnya seperti itu. Kalau belum ada surat resmi, kita belum berani. Sebab kan banyak ini. Ada yang menyatakan Oktober, ada yang menyatakan 2025. Itu belum ada kejelasannya, Pak. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Nah, jadi kita menunggu dan kita bersiap-siap, kita harus berdasarkan surat resmi. Sebab sekarang berita ini siapa saja bisa mengeluarkan. Dan orang yang mengeluarkan yang salah itu dianggap oleh pendengar betul. Padahal itu bukan pemerintah. Nah, itu yang terjadi sekarang, Pak. Jadi makanya orang-orang R3 itu dia selalu menghadap Bupati. Nah, sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati. Kalau ada surat, pasti kita segerakan. Contoh, kalau keinginan dari Pemda kan orang ini diangkat sekarang nih. Tapi orang pusat yang melarang. Kalau dari kesiapan kita, buktinya kita siap, sudah kita rekrut, sudah kita alokasikan. Cuma dari kementerian semua seluruh Indonesia ditunda. Menurut kami, penundaan ini sebenarnya mungkin berkaitan dengan data, Pak. Sekarang orang kan semua pakai data. Jadi untuk memfinalisasikan data, selama 2 tahun ini kita tidak boleh memasukkan orang ke dalam dapodik. Nah, jadi yakin saya orang yang telah lulus ini, yang telah terdata dengan baik ini, yakin saya akan diangkat oleh pihak kementerian. Kira-kira, Pak, yang sudah lulus K3 ini, yang sudah lulus P3K ini, menurut asumsi Bapak atau estimasi Bapak, kapan ini kira-kira? Bisa 2025 atau 2026? Yakin juga saya, Pak, Oktober 2025. 2025 ada keyakinannya. Yakin, ya, gitu. Nah, kemudian tujuh kita ini supaya memang publik lebih tahu dan tidak menimbulkan kebuncan. Karena ini ada juga ini, Pak, kru tenda bebas sampis ini juga lulus di P3K ini, Pak. Masih galau juga ini. Apalagi kan, kalau kan menunggu waktu saja, Pak. Menunggu waktu ya, menunggu waktu ya. Kemarin kan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi, baik hampir di seluruh SKPD. Baik itu DPRD, baik itu kesehatan dan segala macamnya. Pendidikan bagaimana ini, Pak? Yang kena rasionalisasi itu misalnya perjalanan dinas. Nah, itu yang kena. Tapi kalau kegiatan-kegiatan tidak ada yang dipotong, Pak. Ya, jadi artinya misalnya ada pengadaan-pengadaan atau pembangunan-pembangunan yang sudah kita buat, yang sudah kita anggarkan, itu semuanya berjalan dengan baik. Cuma operasional iya, Pak. Contoh, perjalanan dinas, kertas, segala macam. Nah, itu ya. Tapi kalau yang inti-inti dari kegiatan untuk guru tidak ada, Pak. Contoh, sertifikasi itu tidak mungkin dirasionalisasi. Jadi insya Allah semuanya akan berjalan baik-baik saja. Cuma ada satu perbedaannya. Kalau dulu sertifikasi guru itu keluarnya melalui Dinas Pendidikan. Rekening Dinas Pendidikan. Sekarang tidak. Mereka langsung dari kementerian. Dari kementerian. Cuma sekarang kan sedang proses. Baru sedang diinput data-data dan nomor rekening para guru penerima sertifikasi itu, dan nanti mereka langsung menerima. Nah, kita sangat setuju juga seperti ini, Pak. Kenapa? Kadang-kadang nanti kalau melalui rekening kita kan lama. Nah, kemudian ada lagi yang kita sering bermasalah itu, ada namanya tunjangan daerah khusus. Kalau misalnya sudah dari kementerian,
kekurangan kita tidak jadi masalah. Ya, makanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Ya. Kemarin kita kan ada ini. Ya. Dia tahap pertama dari kementerian itu diberikan 10 bulan. Ya. Artinya tinggal 2 bulan. Nah, ketika dia memberikan yang 2 bulan lagi, ternyata kita sudah selesai membahas perubahan anggaran. Iya, Tidak bisa dimasukkan. Uangnya itu ada di kas daerah, tapi belum bisa dibayarkan. Iya. Nah, akhirnya kita harus membayarkan 2025. Nah, setelah 2025 keluar, pihak BKD tidak juga bisa langsung mengeluarkan, Pak. Karena dia harus menunggu petunjuk teknis dari kementerian. Nah, jadi mudah-mudahan kalau dengan adanya langsung dari pusat, kita tidak akan mengurus itu lagi. Itu, Pak. Kemudian, tadi kan kita bicara persoalan rasionalisasi dan efisiensi sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Nah, rasionalisasi terhadap guru honor sendiri bagaimana, Pak? Karena memang di pemerintah daerah kita lihat sudah banyak yang kena ini, yang kurang dari 2 tahun itu sudah dirumahkan istilahnya. Ya. Nah, kalau untuk pendidikan, kata-kata dirumahkan itu kayaknya tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Cuma hari ini dapodiknya belum bisa kita keluarkan. Iya. Mereka tetap mengajar, tapi untuk mengusulkan dapodik untuk sementara waktu kita tunda dulu. Tapi tidak ada guru yang dirumahkan, karena kalau guru dirumahkan nanti murid itu tidak belajar, Pak. Iya. Sebab di kita sekarang kita memang kekurangan tenaga, ya, terutama yang PNS. Jadi kalau guru PNS itu pensiun harus diganti, dan itu penggantinya harus sama dengan yang pensiun. Contoh, kalau di SMP 2 itu yang pensiun guru fisika, penggantinya harus guru fisika juga, dan tetap bisa dibayarkan melalui dana BOS. Nah, itu sekarang kondisi guru kita itu, Pak, secara kabupaten sebenarnya kita sudah berlebih. Ya. Contoh, di SMA Kubung itu ada guru biologinya 3 orang. Ya. Itu mungkin kepala sekolah memberikan jam, ini dikasih 6 jam, ini dikasih 6 jam. Yang penting dia tetap mengajar. Tetapi ketika kita menginput guru, itu dianggap sudah berlebih. Iya. Itu persoalannya. Padahal dia kecukupannya untuk SMA Kubung saja. Dan dia mengajarnya tidak 24. Sementara menurut sistem, satu orang yang masuk ke dalam dapodik itu dihitung 24 jam. Sementara dia mengajar 6 jam. Si A 6 jam, si B 6 jam, si C 6 jam. Nah, itu dihitungnya nanti 3 kali 24. Padahal dia tiga-tiganya mengajar hanya 18. Itu yang jadi persoalan juga dengan kita, Pak. Ya. Secara kabupaten dihitungnya berlebih. Padahal di Alan Panjang ini guru biologinya kurang. Kurang, ya. Nah, akhirnya ketika kita masukkan tidak bisa. Karena di secara kabupaten berlebih. Nah, itu pula yang harus kita atur sekarang, Pak. Artinya, ketika kita menerima guru honor, kita harus memberikan dia jam pelajaran 24. Iya. Nah, jadi tidak boleh kita asalkan dapat dia orang yang 2 nih, biarlah kita bagi 2. Tidak boleh, Pak. Itu dianggap kita berlebih nanti. Walaupun samanya dia mengajar 24 jam, tapi orangnya 2. Nah, itu yang jadi persoalan sekarang, Pak. Di sisi statement awal tadi saya setuju ini, Pak, bahwa pelayanan terhadap kebutuhan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, ini mestinya tidak masuk bagian dari rasionalisasi. Karena ketika kita bicara soal tenaga harian lepas yang sudah bekerja kurang dari 2 tahun, itu di SKPD lain itu kan sudah dirasionalisasi, dikurangkan, dirumahkan. Tapi untuk pelayanan dasar seperti kesehatan, seperti pendidikan, kan tidak mungkin di suatu sekolah SD dia belum sampai 2 tahun tetapi guru tidak ada, kemudian dia dirumahkan. Nah, ini kan menimbulkan masalah baru. Dan ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Kita beralih sedikit, Pak, cerita tentang sekolah rakyat ini, Pak. Nah, ini menarik. Mungkin bisa Bapak mulai dulu filosofinya, Pak. Jadi, Pak, kalau kita di Dinas Pendidikan, kita sangat-sangat setuju sekali sekolah rakyat. Yang pertama, kenapa kita sangat setuju? Karena kita sekarang ini berdasarkan IPM, kita kan rendah ini. Salah satu indikator IPM itu kalau dari Dinas Pendidikan adalah lama tahun belajar. Kita sekarang baru 7,9. Kita masuk paling bawah. Nah, kemudian harapan kita dengan adanya sekolah rakyat ini, mudah-mudahan angka ini akan segera bergerak naik. Itu tujuan utama kita. Dan ini sangat positif sekali karena orang yang menjadi murid dari sekolah rakyat ini adalah yang berasal dari keluarga miskin ekstrim. Artinya orang yang miskin sekali. Nah, tentu dalam hal datanya diambil dari mana, Pak? Ini datanya dari kami, Pak. Ada sama Dinas Pendidikan, ada
Oh, datanya nanti ya, kemudian juga orang yang miskin desil 1 namanya, desil 1 dan desil 2. Tapi untuk miskin ekstrim saja saya rasa di Kabupaten Solo lebih 100 orang, Pak. Lebih 100 orang? Nah, maksudnya kan kita kan butuh siswa 100. Iya. Pasti dapat kita dari orang yang miskin ekstrim. Iya. Kenapa ini harus kita tegaskan? Saya yakin juga, Pak, karena sekolahnya ini seluruhnya dibiayai oleh pemerintah, kemudian juga diboardingkan, makan segala macamnya, dia tinggal di asrama. Yakin saya banyak peminatnya, makanya dasarnya harus berasal dari keluarga yang miskin ekstrim. Dan nanti ini akan dipertanggungjawabkan oleh wali negari. Jadi untuk menyatakan si A ini miskin ekstrim, harus ada surat pernyataan dari wali negari. Dan nanti kita akan membuat secara proporsional, artinya seluruh nagari-nagari ini bisa kita akomodir. Yakin saya di tiap nagari itu ada masyarakat yang miskin ekstrim. Tentu jumlahnya belum banyak, Pak, karena kuota yang kita angkat itu sekarang baru 100. Ya, negari kita 74, kalau sekarang sudah 80-an negari kita. 80-an ditambah dengan pemekaran. Iya, dengan pemekaran sudah 80-an. Kalau kita ambil rata-rata 2 itu sudah berlebih ya. Iya. Kita jatah kita baru 100. Nah, mungkin kita memilih angka 100 ini dalam tahap awal kita akan mempelajari. Kalau ternyata kita bisa menyelenggarakan dengan baik, besok bisa kita terima lebih banyak. Siapa saja mungkin warga nagari kita yang miskin ekstrim, kita arahkan untuk sekolah di sekolah rakyat. Nah, untuk meyakinkan supaya masyarakat ini bisa mengantarkan anaknya ke sekolah rakyat, tentu kita harus sosialisasi yang kuat ini, Pak. Orang-orang yang tidak sekolah itu kadang-kadang dia memang tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Ya, padahal dari dulu sudah lama kita sekolah ini gratis, tapi mereka mengatakan butuh biaya banyak. Sebenarnya kan tidak. Sekolah nggak ada yang bayar sekarang. SD, SMP sudah digratiskan. Nah, kalau sekolah rakyat ini semuanya digratiskan, termasuk makan, minumnya, tempat tinggalnya, asramanya, dan saya yakin pakaiannya. Jadi tidak ada alasan kita orang tua untuk tidak mau mensekolahkan anak kita. Tentu kita yang mensupport bagaimana supaya orang tua itu mau melepaskan anaknya sekolah ke sekolah rakyat. Dan harus kita hindari, kadang-kadang orang tua ini, anak ini saya butuhkan, harus kita hindari itu. Sebab seorang anak yang masih masuk SMP itu wajib dia sekolah. Belum boleh kita memakai tenaganya untuk mencari uang. Nah, itu yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat kita, Pak. Kemudian ini adalah program Astacita Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan ini dikonkretkan sampai ke kabupaten. Ini jumlahnya berapa? 1 ya, Pak? Jumlah sekolahnya. Dia kan 2 jenis sekolah ini. Satu sekolah rakyat, satu sekolah Garuda. Sekolah Garuda. Tapi yang kita dapat prioritas kayaknya baru 1 sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Ya, karena dari 100 yang diajukan, kita masuk nomor 46 nih. Yang 46 yang hanya dia ada 2 pilihan, mulai dari sekarang atau tunggu sekolahnya siap. Kita memilih mulai sekarang. Artinya bulan Juli anak-anak ini sudah bersekolah dan itu proposalnya kemarin dikirim. Ya, artinya kita ke depannya kita harus mencari murid kita itu yang pas ya. Saya yakin dengan boarding ini banyak orang yang masuk, Pak. Tapi kalau ternyata orang tuanya mampu, kan tidak sesuai sasaran jadinya. Maka harus pindah ke sekolah lain yang boarding. Yang boarding kan. Jangan menzalimi keluarga kita yang miskin. Kan yang jadi masalah di kita selama ini orang miskin yang tidak sekolah ini. Sekarang itu yang dikejar oleh pemerintah kita sekarang. Jadi yakin saya mudah-mudahan bulan Juli sekolahnya sudah selesai. Tempatnya kemarin sudah kita survei, apa yang kurang untuk sementara akan kita perbaiki. Tempatnya di mana nih, Pak? Ini di dekat Lubuk Selasih, ya. Oh, yang di samping SPBU di belakang itu ya, Pak? Itu kan ada 2 yang punya itu. BLK 1, kemudian 1 lagi BLK Provinsi. Kabupaten dan Provinsi. Nah, kemudian kedua-duanya bisa kita pakai. Yang Provinsi kita menunggu administrasi dari pihak kita ke pihak kegubernuran, dan Pak Wahbu berjanji harus selesai dalam minggu ini. Dan beliau berharap dalam minggu ini juga Pak Gubernur harus datang ke BLK. Jadi dia SD atau SMP nih, Pak? SMP, Pak. SMP ya. Untuk pertama ini kita mencoba SMP dulu. SMP ya. Kemudian kita lihat kalau perkembangannya bagus dan kita lihat kemampuan kita bisa, mungkin besok ini kita bukan 4 lokal lagi, bisa jadi 6, bisa jadi 10.
Karena dalam petunjuk teknis yang diberikan oleh pihak Kementerian itu, kita boleh menerima 10 kelas. Nah, cuma kita coba dulu 4 ini. Dan itu di sasarannya sebenarnya kan ada SD, ada SMP. Kalau SD kita ada semacam kegampangan. Kalau anak kelas SD kelas 1 itu kan masih kecil. Kalau di boarding kan, ini kan dia tidak bisa pisah dengan orang tuanya. Secara psikologis ini juga menimbulkan masalah baru ya. Jadi sementara kita coba di SMP dulu, nanti dalam berjalan akan banyak masukan yang akan bisa kita terima supaya tahun depannya kita lebih sukses lagi. Bicara soal sekolah rakyat, saya kira sebagus apapun program pemerintah pusat ketika tidak didukung oleh pemerintah kabupaten kota, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Saya lihat ada keseriusan dari pemerintah daerah Kabupaten Solok, Pak. Di luar itu, tentu kita akan bicara soal pendidikan lain, Pak. Saya coba lihat data BPS tahun 2024. Angka lama sekolah kita itu adalah 7,9 dan kita di urutan 18. Ini mesti kita ubah di era pemerintahan John Pandu Chandra. Ini mesti kita kebut dan mesti kita rubah. Mungkin Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sudah siapkan langkah-langkah, Pak? Oke, sebenarnya setelah kami pelajari, kita ada satu kesalahan teknis. Contoh ya. Kita ditargetkan oleh Bahren Litbang untuk pertumbuhan dari lama tahun belajari 0,02. Itu menurut saya angkanya terlalu kecil. Kenapa? Kalau untuk 10 tahun baru 0,2. Ya. Jadi untuk bisa mengangkat 1 digit kita butuh waktu 50 tahun. Rasanya tidak mungkin. Ya. Terlalu kecil. Nah, kemudian kita juga selama ini kurang berkoordinasi dengan pihak BPS. Nah, kemarin Pak Wakil Bupati menginstruksikan kami segera untuk berkoordinasi dan itu telah kami lakukan. Saya yakin rasanya Kabupaten Solok ini tidak serendah itu rasanya, tapi faktanya BPS buat seperti itu. Kita tidak bisa bantah. Nomor 18 justru, Pak. Kita saja yang harus memperbaiki. Nah, kalau kita lihat orang lain, angkanya itu sudah berada di atas 8,5. Bahkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat 9,13. Berarti udah tamat SMP berarti ya? Nah, kalau kita tetap memakai patokan 0,02 tadi, 50 tahun lagi belum sampai juga kita sampai ke sana. Angkanya. Nah, jadi besok harus kita rubah bagaimana percepatan pertumbuhan lama tahun belajar ini tinggi. Karena memang ini selalu menjadi gorengan. Soal pendidikan di Kabupaten Solok tidak pernah beranjak. Bukan hanya di zaman periode sekarang, periode dulu dan periode dulunya sebelumnya juga menjadi persoalan. Angkanya 15, 16 sampai 19 tidak pernah tembus angka 10 kecuali memang ketika dulu Pak Gamawan Fauzi jadi bupati, beliau lakukan gebrakan, beliau dirikan sekolah, kemudian didorong. Mungkin ada visi yang agak besar terhadap pendidikan untuk meningkatkan ini, Pak, selain dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi sebenarnya memang kita punya kelemahan terbesar, Pak. Kita tidak punya perguruan tinggi. Itu salah satunya. Di Sumatera Barat, kabupaten yang tidak punya perguruan tinggi ada 2. Satu Mentawai, satu Kabupaten Solok. Nah, jadi kita tentu ke depannya harus membuat universitas baru. Kenapa? Orang yang tinggalnya di Kabupaten Solok, dia sekolah di UMI, di Kota Solok, sekolah di Padang, itu dicatatnya di Padang, bukan di Solok. Tinggalnya di Kabupaten Solok. Nah, itu yang memberatkan angka kita itu semakin rendah. Nah, kemudian yang perlu kita galakkan lagi adalah mengenai sekolah non formal. Nah, selama ini kita dari Dinas Pendidikan juga kepada masyarakat, kepada Pak Camat, kepada Wali Negari, kurang tersosialisasinya sekolah non formal ini. Padahal itu sekarang pertumbuhannya cukup bagus, Pak. Dulu dia di Kabupaten Solok ini ada sekitar 9 dan 10 lembaga. Sekarang sudah hampir 20. Yang paket A, paket B, paket C, Pak. Itu sekolah non formal. Kalau dulu dia kan biaya sendiri. Sekarang statusnya sama dengan sekolah negeri. Dia diberi BOP. Nah, jadi artinya kalau dia punya murid 100 akan dibayar BOP-nya sama dengan SMP, sama dengan SD. Artinya kalau ada kawan-kawan kita anaknya putus sekolah SMP, dia boleh mengambil paket B. Kalau dia putus di SMA, dia boleh mengambil paket C. Begitu juga SD. Nah, itu sekarang sudah ada 19 lembaga yang aktif
cuma juga belum berdistribusi normal. Ada kecamatan yang tidak punya, ada yang 2. Nah, jadi kita ke depannya juga sudah menyarankan bagaimana tiap kecamatan ini punya lembaga PKBM nih. Nah, kalau yang negeri ada 1 di SKB. Jadi sebenarnya kita cuma perlu sosialisasi sehingga anak-anak kita ini tidak ada lagi yang tidak punya ijazah, Pak. Sekarang kan nanti kadang-kadang dia menyesal setelah tua. Maka banyak yang dari pemimpin-pemimpin kita, dari anggota dewan yang merasa pakai ijazah, pakai C. Alhamdulillah sangat berguna sekali. Termasuk juga anak-anak kita yang mencari pekerjaan, banyak yang pakai ijazah, pakai C sekarang. Itu, Pak. Terkait dengan data guru ini lagi, Pak. Kita ingin tahu sedikit, Pak, tentang data guru yang sudah S2 dan S3, karena ini kan juga bagian dari konsep besar untuk memajukan pendidikan. Mungkin data awal sementara, Pak. Jadi, Pak, ini khusus guru, Pak. Kita sebenarnya sudah memiliki, kalau sekarang seorang guru itu untuk bisa masuk Dapodik itu dia harus sarjana. Sarjana, ya. Artinya seluruh guru kita yang ada sekarang sarjana semuanya. Nah, yang S2 sudah banyak, Pak. Cuma angka pastinya saya lupa. Yang jelas sekarang saja di Universitas Islam Negeri Batu Sangkar itu ada sekitar 50 orang per tahun yang mengambil S2. 50 orang guru-guru kita ya? Guru ya. Rata-rata 50 orang per tahun mengambil S2 di UIN Batu Sangkar, termasuk juga di UNP dan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya kalau soal kualitas guru kita sudah lumayan, ya. Cuma mungkin entah di mana tinggalnya lagi. Termasuk kami di kantor dinas pendidikan kita punya 3 orang doktor, Pak. Ada kabid SD-nya ya. SD, kabid SMP, dan sekretarisnya. Nah, jadi kita sudah kalau secara aturan sudah melebihi dari yang diharapkan. Cuma dari segi hasil kita masih belum sempurna, Pak. Dan kita melihat ini ada keseriusan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Saya lihat beberapa hari-hari terakhir ini, karena memang tidak layak pula kita menjustifikasi berhasil atau belumnya. Karena Pak Bupati, Pak Wabub, kalau kita hitung hari paling tinggi baru 32 hari dengan 33 hari lah ada dengan hari ini. Dari sisi sarana dan prasarana, artinya kalau dari sisi kualitas terus ada peningkatan, ada guru yang terus mengambil S2. Kemudian prasarana fisik sekolah sendiri seperti apa di Kabupaten Solo, Pak? Nah, sebenarnya sarana fisik ini bukan tidak terlalu urgen ya. Sebenarnya rata-rata sekolah itu semua sudah lumayan ya. Cuma kadang-kadang ada 1-2 sekolah itu kadang-kadang memang agak terlalu tertinggal. Itu sebenarnya kadang-kadang kelemahan dari kepala sekolahnya juga. Sebab kalau yang terlalu jelek kita katakan itu biasanya langsung dapat, Pak. Cuma ada persoalan. Contoh, dia sekolahnya ini layak untuk dapat. Ternyata dalam menguploadnya di Dapodik dia gagal. Itu kelemahan yang berbahaya. Nah, tentu kalau terjadinya seperti ini, mau tidak mau tentu APBD lagi. Kalau APBD ini, Pak, membangun 3 kelas itu nggak kuat ya. APBD itu kebanyakan berasal dari pokir dewan. Pokir dewan itu rata-rata 100-200 juta. Nggak kuat dia. Nah, cuma kita tetap, misalnya kalau ada sekolah itu menyatakan kepada kita, Pak, kami belum berhasil mengupload sekolah kami ini, kami bantu dari dinas. Sebab apa? Dulu ketika ada ruang di DAK ya? Ada ya. Sebab ruang yang paling pas untuk membangun sekolah itu memang DAK. Karena ruang dari DAU itu sempit lah ya. Sedikit, Pak. Sempit Kalau kita boleh memilih ini, biarlah DAU ini mana kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh DAK. Kalau bisa DAK, kita usahakanlah. Kalau tidak bisa terupload, kita usahakan. Kami akan datangkan tim. Cuma karena sekolah itu tidak ada melapor. Nanti ada saja orang iseng, nampak nih sekolahnya terlalu jelek, upload dia. Baru terkejut kadisnya. Banyaknya laporan itu kadang-kadang tidak dibaca gitu, Pak. Tapi mudah-mudahan sekarang ini kalau ada yang seperti itu kita akan cepat dan kita akan laporkan kepada Pak Bupati. Siap. Ini ada yang viral ini, Pak. 1-2 hari ini. SD berapa itu di Tanjung Balik Sumiso itu? Oh iya. Iya, ini mungkin butuh klarifikasi, Pak. Karena ini guru yang upload ini di media sosial ini. Jadi begini, Pak. Kita memang ada, enggak tahu kita salahnya dari mana. Kita, daerah kita ini
daerah khusus namanya, itu dia mendapat tunjangan sebesar gaji pokok. Iya. Ya, nagari yang dapat itu sebenarnya banyak dulu. Cuma sekarang ini tinggal 3 lagi. Iya. Sari Alantigo, Iya. Sungai Abu, kemudian Ranking Luluh. Ranking Luluh ya. Yang masalah di Ranking Luluh ini, Pak, sebenarnya lebih sulit kita ke Simiso daripada ke Ranking Luluh. Iya. Ternyata orang Ranking Luluh dia mendapat tunjangan, orang Simiso tidak. Kecemburuan sosial inilah yang melemahkan semangat dari guru-guru kita di Simiso. Jadi karena sering dia tidak semangat, timbullah laporan ke masyarakat. Ketika dilaporkan ke masyarakat, tentu sampai ke kami. Iya. Kami mintalah data. Nah, memang ternyata banyak gurunya yang tidak disiplin, dan kemarin dipanggil oleh Pak Wabub. Iya. Kami telah sampaikan, dan tentu kita harus memberi solusi yang fair ya. Kalau itu kan jelas, dia lokasinya lebih sulit. Iya. Ternyata penghasilannya sedikit dibandingkan orang ini. Kemarin Pak Wabub sudah memberikan bayang-bayang solusinya, yaitu dengan menggunakan Basnas, Pak. Ya, Iya, Basnas BAZ ya. artinya orang yang di Simiso itu juga akan kita bantu melalui Basnas. Tapi besaran angkanya belum bisa kita pastikan. Kemudian ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kan termasuk yang beruntung juga ini, Pak. Karena memang dari sekian SKPD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang tidak kena rasionalisasi secara besar-besaran. Ini kan sebenarnya momentum ini. DAK-nya kena nggak? Nggak kena kan? Jadi begini, Pak, DAK ini mulai dari tahun lalu itu sudah diberikan sinyal oleh orang pusat, DAK itu tidak akan dikelola lagi oleh Dinas Pendidikan. Iya. Dulu menurut mereka akan dilaksanakan oleh kepala balai PU di provinsi. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada, Pak. Iya, iya. Tidak ada. Kami sudah 2 kali ke kementerian, dan kementerian menyatakan bahwa ini sedang dipertimbangkan karena menteri yang baru ini minta supaya tetap dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian informasi terbaru yang kami terima, dana DAK ini akan langsung dikerjakan sekolah yang mendapat. Kita kembali ke masa 5 dan 7 tahun yang lalu, itu melalui P2S, Panitia Pembangunan Sekolah. Nah, kemudian ada komitenya di sana ya? Iya, komite yang pertama, Pak. Artinya kalau sekolahnya dapat, nanti pihak sekolah akan berdiskusi dengan komite, dan dananya langsung diberikan ke sekolah, tidak melalui Dinas Pendidikan. Iya. Nah, itu, Pak. Ini yang juga lagi viral ini, karena Dinas Pendidikan ini karena banyak ini, Pak. Terkait dengan KONI ini, Pak. Nah, ini kan tugas dari Dispora, terutama kabitnya adalah memfasilitasi. Sudah sejauh mana ini, Pak? Jadi, alhamdulillah, Pak, kami sudah rapat kemarin bersama seluruh pengurus cabang. Nah, cuma dari pengurus cabang ini, karena kita selama ini tidak ada berkegiatan, banyak cabang itu yang tidak aktif. Iya. Nah, kemudian yang hadir kemarin cabang itu baru 11, Pak. Sementara cabang kita semuanya 36. Termasuk cabang saya itu, Pak. Sedang kita benahi itu, karatenya, forkinya. Kita mempersiapkan, provinsi telah menyiapkan karetaker untuk mengurus panitia KONI ini. Panitia Musorkap ya? Iya. Jadi panitianya itu, karetaker itu sudah ditunjuk oleh provinsi, dari pengurus KONI provinsi. Insya Allah dalam rapat kita kemarin, kita memutuskan 15 hari setelah Lebaran kita akan melaksanakan pemilihan ketua KONI yang baru. Dan itu alhamdulillah sudah disupport oleh Bapak Bupati kita yang baru, dan beliau juga telah menurunkan anggaran, sehingga kita insya Allah akan punya ketua KONI yang baru. Karena memang kemungkinan kalau ini jadi, kemungkinan kan ini Porprov 2025 ini, Pak. Nah, kan mesti Kabupaten Solok harus punya ekspektasi nih. Kami kira ini yang perlu kita sampaikan. Mungkin terakhir, Pak, closing statementnya terhadap dunia pendidikan, karena Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan komitmennya untuk bersama-sama menggerakkan dunia pendidikan sini, sehingga dari angka statistik, dari kualitatif ini lebih naik lagi angkanya, dan tidak tertutup kemungkinan di 10 besar pelan-pelan. Mungkin closing statementnya, Pak? Kalau kami dari Dinas Pendidikan akan bekerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Solok, terutama yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia.
Mudah-mudahan tahun ke depan kita akan bisa mengejar segala ketinggalan kita sehingga kita juga sama dengan kabupaten lain. Itu saja, Pak. Makasih Pak Kadis. Ya. Demikian diskusi kita di Ramadan ini dengan Kepala Dinas Pendidikan. Banyak hal yang beliau sampaikan terkait dengan informasi. Semoga informasi ini menjadi pedoman bagi baik guru P3K, pelaku olahraga, maupun terhadap guru-guru yang ada. Sehingga memang dari diskusi ini kita berharap dimulai era baru kebangkitan dunia pendidikan Kabupaten Solok. Kami yang mendiskusikan, Anda yang menilai. Banyak maaf bila itu taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.